itu apa sih? Arsip itu setiap catatan, report, tulis dan tercetak dalam huruf ada angka, ada huruf, angka, dan gambar. Ini berarti ada arti dan tujuan sebagai bentuk komunikasi dan informasi. Fungsi-fungsi arsip itu apa aja sih? Fungsi arsip itu adalah alat utama ingat organisasi, alat bukti, terus bahan dasar pengambilan keputusan. Konsep dasar arsip itu diatur nggak sih sama pemerintah? Diatur lah, ada undangnya, ada undang-undang nomor 7 tahun 1991. Nah, satu lagi ada undang-undang nomor 13 tahun 2009. Jenis-jenis dasar arsip apa sih? Kalau jenis-jenis dasar arsip itu ada subjek, bentuk, fungsinya, nilai, sifat kepentingannya, tempat, dan pengertian arsip elektronik. Arsip elektronik adalah suatu arsip digital yang dahulunya itu sebelum adanya arsip elektronik, para perusahaan masih memakai arsip konvensional yang berbentuk fisik atau lembaran kertas, dan sekarang berubah menjadi arsip elektronik yang berubah menjadi lembaran elektronik. Terus arsip elektronik itu ada undang-undangnya nggak Oh sih? tentu, kalau untuk arsip elektronik itu diatur oleh Undang-Undang Arsip Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perka-Antri Nomor 15 Tahun 2012. Manfaat arsip elektronik itu apa sih kan? Manfaatnya pertama cepat ditemukan, dan kemungkinan manfaat arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kertas. Yang kedua pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi, dan yang ketiga ada kecil kemungkinan file akan hilang. Terus dia juga memuat tempat. Dari satu CD RW kapasitas 700 MB akan mampu menyimpan dokumen dengan teks sebanyak 7.000 lembar. Dan terakhir dapat berbagi arsip secara mudah melalui jaringan LAN atau internet. Apa saja perbedaannya arsip konvensional dan arsip elektronik? Menurut komponen kabinet, arsip konvensional berupa atau lemari rak atau lemari arsip yang dibuat secara fisik, dan kabinet kearsipan elektronik berupa kabinet virtual yang dibuat dengan database, dan komponen map itu berupa map fisik atau menyimpan lembaran arsip, dan kabinet map dari elektronik kearsipan elektronik berupa map virtual atau folder atau tabel atau untuk menyimpan file dokumen itu. Dan komponen arsip dari konvensional lembaran-lembaran dokumen hard copy, dan kearsipan elektronik itu komponen arsipnya lembaran-lembaran dokumen yang telah ditransfer ke dalam bentuk IMAX atau teks. Kasih ya sayang. Oh iya, nah. Tulis video itu udah dong, emang lo enak aja lu pengajar. Udahlah. Apa tuh? Lu punya konsultasi dari mana sih? Gua kemarin ngambilnya di unit kesehatan gitu, di klinik dekat rumah sih. Kan di mana? Kalau gue sih di perusahaan travel. Oh, ini sebelah. Iya. Bedanya punya lo punya gue apa ya? Udah. Ini kita lihat aja. Nih kalau gue punya kan, gue punya aja, gue punya. Amin dah, amin ya Allah. Nih kalau gue tuh di klasifikasinya itu ada sistem masalah. Nah terus pakainya itu
kode klasifikasinya angka notasi. Jadi dari angka 111 pakai titik terus satu lagi. Kalau lu pakai apa? Gue juga sama sih, pakai sesame masalah. Cuman bedanya kalau gue pakai angka murni mah. Oh gitu. Terus untuk divisinya sendiri mau, divisi lo tuh ada apa aja sih di sana? Kalau gue sih divisinya tuh ada kepegawaian, terus yang pasti ada farmasi, laboratorium, misalkan kesehatan. Ya, Terus ada juga kan administrasinya juga dibedain. Biasanya tuh isinya tuh ada administrasinya tuh kayak nama-nama pasiennya gitu, kayak riwayat-riwayat penyakit pasiennya gitu. Terus biasanya kalau di kepegawaiannya itu ada cuti, terus ada juga kayak ngirimin lamaran kerja, terus kayak surat izin juga ada gitu. Terus kalau di farmasi atau di laboratorium itu kan karena privasi mereka, jadi gue nggak nanya lebih jauh. Cuma yang jelas di situ ada farmasi yang isinya tuh tentang susunan obat-obat atau kayak nama-nama supplier obatnya gitu, dari mana asalnya kayak gitu. Terus yang pasti sih ada keuangan, nggak mungkin ada keuangan. Lu mau beli pakai apaan? Ya pakai juga. Ya kali deh. Terus di situ juga di keuangan itu juga dibedain. Ada yang buat khusus bayar-bayar kayak tagihan listrik, tagihan telepon gitu. Terus ada juga yang khusus bayar-bayar tagihan ke supplier kayak gitu. Dan satu lagi ada bagian poli. Nah, poli apaan tuh? Poli itu kayak apa ya? Bagian khususnya gitu, kayak misalkan poli gigi sama poli umum. Kalau poli gigi ya berarti kan ngurusin gigi doang ya kan. Terus kalau umum ya berarti dia ngurusin semuanya. Terus kalau di arsip lu itu klasifikasinya, divisinya apa aja? Nah, kalau gue sendiri itu ada beberapa divisi. Yang pertama tuh ada marketing, keberangkatan, kerjasama tender, sama finance. Nah, untuk marketing sendiri itu biasanya tuh kita tuh ada rekomendasi paspor, mau keagenaan dan juga perwakilan, penawaran dan juga penawaran paket umroh. Untuk finance sendiri kita tuh dibagi jadi dua. Yang pertama ada sisi internal dan yang kedua ada sisi eksternalnya. Untuk sisi internal sendiri itu ada salary, petty cash, tagihan listrik, telepon, dan internet. Nah, kalau untuk sisi eksternalnya itu kita ada tagihan tiket, hotel, land arrangement, visa, logistik umum, cetakan market, dan juga cetakan marketing tools. Nah, sedangkan untuk divisi keberangkatan itu kita ada entry basis kopatu, cetakan ID card jemaah, dan untuk kerjasama tender kita tuh biasanya kerjasama sama bank syariah dan juga pemerintahan lah. Oh gitu. Jadi kalau buat travel itu mau nggak mau kita harus izin pemerintah juga. Pasti dong, masa pergi-pergi nggak izin? Sama orang tua aja harus pamit ya. Iya. Nah, berarti mah kalau dari kita sendiri berarti kita punya satu persamaan nih. Apa tuh? Sama-sama pakai sistem Oh, masalah. iya. Masukkan nyari masalah hidup lu. Masalah lu aja udah diurusin dulu, Udah, nggak usah iya. masalah orang lain. Ya sabar. Berarti bedanya itu kita cuma di Angkanya aja. kode klasifikasinya ya. Kalau gua angka notasi, Gua kamu ini aku umurnya kesuci. jauh banget ya. Jadi kalau gua notasi apa dong? Udah notasi sabar. Terus apa lagi dong? Udah ya, itu doang ya. Dan juga beberapa perbedaan divisi sih. Iya. Kayak kalau gue ada divisi marketing, lo nggak ada divisi marketing. Iya jelas kalau lu harus ada marketing. Terus kalau lu nggak ada marketing, lu nawarin travelnya kemana? Nah itu dia. Kalau lu kan nyari orang, kalau lu kan cari orang. Ya. Tapi kita juga ada perbedaan sama satu divisi nih. Apa tuh? Finance. Sama-sama butuh Iya duit. bener. Kalau nggak ada duit nggak bakal jalan itu perusahaan. Belum kita. Iya udah. Belum keluar. Kanan ini gue enak. Running around throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Tentang alat-alat arsip konvensional. Yang pertama ada guide, yang kedua ada opener, yang ketiga ada preparator, yang keempat ada gunting, yang kelima ada staples, yang keenam ada buku agenda, yang ketujuh ada daftar buku klasifikasi. Selanjutnya alat-alat arsip elektronik, ada software, ada hardware, dan ada yang ketiga data yang akan disimpan. Yang keempat ya, yaitu
elektronik. Ya karena yang pertama dia lebih mudah disimpan, terus cara pengerjaannya juga gampang. Terus udah gitu kita nggak perlu buang-buang kertas lagi kalau pakai elektronik. Dengan nggak buang kertas itu kita juga bisa menyelamatkan dunia. Jadi kita nggak buat pohon banyak ditebang, oksigennya dia bertambah. Tapi mohon maaf nih, biar kata nggak ditebang, tapi ada bayang bakar. Iya sih, jadi yang penting kan mengurangi pemotongan pohon. Iya kan. Kalau Husen, Kalau gue sih nggak masalah ya dua-duanya ya. Lagi juga nih, kalau yang konvensional kelebihannya ada, kekurangan ada. Yang elektronik juga kelebihannya ada, kekurangannya ada. Sekarang misalnya dari konvensional, mereka arsip itu ditulis dengan kertas dan kemungkinan kehilangannya itu mungkin dari rayap atau lupa naro lah, ya kan, atau ya mudah rusak lah, keamanannya kurang dalam segi hardware, ya kan. Tapi kalau dari arsip elektronik kekurangannya itu ya kita emang dalam menjaganya mudah, ya kan, terus membagi file lebih mudah, terus tidak harus mencatat, membuang-buang kertas. Cuma ya resikonya itu, sekali terkena virus atau sekali ada gangguan seperti kayak penyimpanan penuh, itu kemungkinan hilangnya file lebih mudah dan kemungkinannya itu mungkin lebih parah, bisa hilang semua file arsip di situ. udah juga tuh kan, bilang apa? Tapi kan ngemat energi juga, ngemat pohon dihemat duit. Indonesia kaya kok. Iya sih. Kayak punya orang lain. Kalau nada gimana? Apalagi Setuju sama Husen. Kenapa tuh? Karena jadi tuh filenya gampang hilang, terus juga nggak merusak apa tuh dulu itu maksudnya dua-duanya. oh jadi lu milihnya dunia netral aja nih. Dasar anak jadi pendirian bisa kabur sendiri Gimana tuh? Kenapa milih netral? ya suka aja sih, karena itu gampang banget, nggak jadi nggak merusak apa tuh itu lo pro gue Ya ini kan dua-duanya netral. Kalau lu mah Gimana ibu tuh bapak? Tapi kalau kata gua mah mendingan elektronik sih. Ibu tuh kamu udah sama lu? Enggak nggak mau. Ngajaran. Tapi gue juga setuju kalau konvensional gimana? masyarakat ya, kalau menurut gua nih, namanya. nih kalau menurut gua mending kalau misalnya lu lebih setuju kedua-duanya, lu buat elektronik ya, lu juga buat konvensionalnya, supaya kekurangan dari konvensional ditutupi dengan kekurangan elektronik. Tapi gua kalau Dan kebalikannya ya, tapi bisa aja kan kita bisa bikin daftar klasifikasinya doang kalau misalkan di itunya dipakai yang konvensional. ya konvensionalnya kita bikinnya daftar klasifikasinya aja, atau terus kalau misalkan kita nyari arsipnya ya berarti tinggal di elektroniknya, tinggal yang di aplikasinya itu kan gitu. Betul. Oke, jadi kesimpulannya semua arsip itu sistemnya sama aja, Cuma sih punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. itu dia. Dan keputusannya adalah Kami pun kita pro dua-duanya. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took